Suguiku menghampiri Qin Jun. Anda menyinggung gerbang jurang neraka hari itu dengan membantu jalur perunggu kami. Di saat bersamaan sistem sedang menghitung mundur kedatangan dewa dan iblis. Hitung mundur 8. Berpindah ke Suguiku yang lagi bicara. Jika dia ingin membunuhmu, dia harus melewati tubuhku. Qin Jun menjawab, jangan khawatir, kamu telah bersamaku sampai sekarang, dan aku tidak akan membiarkanmu mati. Lalu Panatuaan turun di depan Qin Jun. Qin Jun, Red Boy Anda akan segera meninggal, siapa yang dapat Anda andalkan? Qin Jun menjawab, apakah kau pikir kau tak terkalahkan karena Anda terbiasa menjadi bunga bebas? Panatuaan berkata, saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak terkalahkan, setidaknya hanya ada sedikit lawan di seluruh wilayah selatan, dan Anda bahkan belum pernah keluar dari pengaruh dinasti Nanzuo, tetapi itu hanya katak di dalam sumur. Kamu seharusnya bahagia, jika kamu tidak mendatangani kontrak jiwa dengan naga, kamu pasti sudah lama dibunuh olehku. Sistem masih menghitung mundur. 3. Qin Jun berkata, Anda salah, katak yang sebenarnya di dalam sumur adalah Anda. Sistem menghitung. 2. Lalu Panatuaan marah dan mau menyerang Qin Jun. Kamu ingin mati. Sistem berkata, 1. Saat Panatuaan melompat ke arah Qin Jun. Ding, para dewa dan iblis telah tiba. Panatuaan dihentikan oleh karakter baru pemanggilan Qin Jun karena mendarat di tengah mereka. Qin Jun berkata, perannya akan dibalik dan saya ingin Anda tahu apa itu kekejaman. Kemudian muncul pria bersayap bicara. Lei Zhenzi ada di sini. Siapa yang berani menyakiti tuanku? Pemberitahuan sistem. Lei Zhenzi, dari Dewi Bersayap, ras manusia. Budidaya, tingkat keempat dari alam immortal emas. Metode budidaya, misterius senjata ajaib cepat kekuatan supernatural, tongkat emas, sayap angin dan guntur, Jiutian Xuan Lei, tubuh Vajra. Loyalitas, 92/100. Lalu Lei Zhenzi memberi hormat. Jenderal terakhir, Lei Zhenzi, datang terlambat, mohon maafkan saya, Yang Mulia. Qin Jun menjawab, tidak baik, Anda datang tepat waktu. Kalahkan dia untuk saya dan paksa dia menyerahkan naga lilin saya. Lei Zhenzi menjawab, baiklah, lalu terbang ke arah Panatuaan. Melihat kemunculan Lei Zhenzi, Panatuaan bertanya, siapa kamu? Lei Zhenzi menjawab, kalian semut tidak layak tahu nama saya. Lei Zhenzi tongkatnya buat menyerang ujungnya bersinar merah. Saat serangan Lei Zhenzi dilakukan terjadi ledakan asap. Tongkat Lei Zhenzi mengenai dada kiri Panatuaan. Dan akhirnya topengnya pecah. Lei Zhenzi berkata, kemana kegilaan Anda sebelumnya? Panatuaan menjawab, apa Anda akan bertarung dengan sektor abis kami selamanya demi Qin Jun? Lei Zhenzi menjawab, gerbang jurang, apa itu? Saya akan diinjak-injak tuanku lebih cepat. Dengan baik, Panatuaan berpikir, saya harus kembali ke sekte abis terlebih dahulu dan lalu membuat rencana jangka panjang. Aku bukan tandingannya, jadi mundur dulu. Lalu Panatuaan melempar sesuatu ke arah Lei Zhenzi. Dan pergi menuju lubang hitam. Tetapi dikejar oleh Lei Zhenzi. Kemana lagi kamu ingin pergi? Lalu dia dipukul punggungnya hingga jatuh ke bawah. Dan ketika masih mau kabur dihajar terus di udara berkali-kali dia tidak mampu melawan balik. Dan akhirnya terpental mundur dengan kondisi terkapar. Panatuaan berpikir, tidak, aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Lalu suara Qin Jun terdengar. Panatuaan, bukannya kamu sangat bersemangat sekarang? Kenapa kamu tidak terus menari? Anda di sini untuk membunuh saya. Anjing tua dari gerbang abis. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah master langka di wilayah selatan? Mengapa kamu tidak bisa melakukannya atau apakah kamu meledakkan gerbang jurang maut? Panatuaan emosi. Ah, Qin Jun, kalau aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Panatua dipukul pakai tongkat lagi oleh Lei Zhenzi. Tuan, bagaimana cara menghadapinya? Qin Jun memegang lingkaran berkata, tunggu dulu, orang tua, jika kamu ingin hidup, lepaskan binatang mitosku. Panatua berkata, saya telah memindahkannya kembali ke forum utama gerbang neraka. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menerobosnya. Biar ku beritahu, ada orang sekte abis yang lebih kuat dariku,
dan ada juga orang yang lebih kuat dari dia. Bahkan jika kamu pergi ke sana, kamu akan mati, hahaha. Qin Jun lalu memukul kepalanya. Sialan, jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Qin Jun sudah memegang tombaknya. Lalu tiba-tiba tangan cakar raksasa muncul dari langit. Qin Jun berpikir, bukankah ini tangan merah yang kutemui terakhir kali di Divine Beast Lake? Lei Zhenzi mencoba menahan serangan itu. Tuan, berhati-hatilah. Dia menciptakan barrier untuk menghadang tangan raksasa. Tangan raksasa mengambil pena tuaan. Pena tuaan berkata, Qin Jun, cepat atau lambat aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tunggu saja aku, Qin Jun membalas. Gerbang neraka, tunggu aku. Tai Bai berkata, Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Jun menjawab, setelah naik tahta, bangun teras Suzaku terlebih dahulu. Apakah Red Boy dan Yuanba baik-baik saja? Tai Bai menjawab, jangan khawatir, Yang mulia, mereka hanya dalam koma, roh primordial tidak rusak, dan mereka akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Qin Jun bilang, itulah yang baik. Lei Zhenzi membawa Mo Guji. Yang mulia, pemilik tangan merah, lebih kuat dari saya. Aku tidak menangkap dia, tapi aku menangkap dia. Qin Jun menanggapi. Tidak masalah, orang ini bisa memberi kita informasi tentang Sekte Abis. Sekte Abis berpura-pura menyerang kerajaan Draimon, tetapi kisah kalah dan melarikan tersebar ke kerajaan sekitar secepat badai. Nama Qin Jun, Lei Zhenzi, dan Red Boy membuat sensasi di seluruh wilayah selatan. Pada saat yang sama, berita bahwa Qin Jun akan naik tahta dan juga telah menyebar ke seluruh kerajaan. 5 hari kemudian di penjara raja, Mo Guji dirantai. Orang itu adalah Zhuge Liang berkata, tinggalkan dia padaku. Qin Jun bertanya, oh, Tuan Kongming ingin menyiksanya. Zhuge Liang menjawab, tentu saja, saya datang ke sini hari ini hanya untuk dia. Lei Zhenzi bertanya, hanya kamu? Zhuge menjawab, kecerahan memiliki metode rahasianya sendiri. Qin Jun mulai pergi berkata, oke, saya serahkan pada Anda, Lei Zhenzi akan bekerja sama dengan Anda untuk melindungi Anda. Qin Jun berkata lewat transmisi, Lei Zhenzi, kamu berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya. Jika dia tidak bisa melakukannya, saya harus mempertimbangkan posisinya. Jika dia bisa melakukannya, itu akan membuktikan kemampuannya dan memudahkan Anda dan saya. Lei Zhenzi berkata, mematuhi. Xiaoli bertanya, kakak Qin Jun, kamu akan naik tahta besok, apa yang akan kamu lakukan untukku? Qin Jun menjawab, apa yang akan kamu rencanakan? Xiaoli berkata, tentu saja untuk menjadi seorang ratu. Qin Jun bertanya apakah Anda setuju menjadi ratu? Xiaoli menjawab, Ming tidak setuju, menangis sambil menggigit sapu tangan. Terus ada yang berkata, Yang mulia, Anda akan dinobatkan besok, jadi inilah waktunya untuk memesan jubah kerajaan. Qin Jun menjawab, tidak perlu, saya punya jubah kekaisaran. Orang itu berkata lagi, ya, tapi Yang mulia, apakah Anda ingin menunda upacara penobatan? Lebih dari 10 kerajaan sudah bersedia datang untuk merayakan Yang mulia. Qin Jun menjawab, tidak, kami bisa menerima hadiahnya, tapi lupakan saja, masih banyak hal yang harus disibukkan. Ngomong-ngomong, ujian kekaisaran juga harus dilanjutkan. Qin Jun membayangkan gambar Chen Suli. Berpikir, saya tidak melupakan Chen Suli, yang memiliki kebenaran yang besar, kekuatan magis Qi Suci tidaklah sederhana, dan potensi bakat seperti itu harus dikembangkan. Orang itu berkata, ya, Yang mulia, saya akan memberitahu Grandmaster Jia dan Lord Jinsing. Di hari suci, Qin Jun sudah mengenakan jubah kaisar. Oke, ayo pergi. Semuanya menunduk memberi hormat. Lihat Yang mulia. Qin Jun mulai duduk di kursi. Dia berkata, bangun. Qin Jun naik kursi tandu diangkat orang, berjalan dan diiringi orang meniup trompet. Qin Jun berpikir, perjalanan beberapa bulan, akhirnya saya menghasilkan rezeki, dan tidak tahu berapa hadiah yang bisa saya dapatkan setelah menyelesaikan tugas utama kali ini. Qin Jun dibawa ke lokasi penobatan. Di sana sedang ditunggu orang-orang. Bawahannya pada hadir dengan senang. Qin Jun mulai berjalan berlahan. Prajurit pada menunduk.
Selamat datang Yang Mulia Raja Yue. Korbankan binatang. Kemudian Qin Jun naik ke atas diikuti Daji dan Xiaoli dan diiringi suara trompet. Qin Jun sudah berada di tengah. Banyak orang yang menyaksikan. Lei Zhenzi berkata, yang akan datang. Orang-orang pada melihat ke atas. Yuanba melempar babi hutan. Ini dia, Yang Mulia, saya akan meninggalkan babi iblis inti emas ini kepada Anda. Babi itu mulai berlari menyerang Qin Jun. Qin Jun mengeluarkan ki naganya dan menyerang babi ke arah perutnya hingga jebol. Dan akhirnya babi mati. Orang-orang di sana bergembira. Hidup Raja Yue, pelaku kejahatan sepanjang zaman, raja yang luar biasa dari segala usia. Kemudian suara rakyat membuat ki naga mengalir ke arah Qin Jun. Qin Jun berpikir, apakah energi nagaku bertambah? Sistem, apa ini? Sistem menjawab, kekuatan keyakinan pertumbuhan energi naga berhubungan dengan keyakinan dan keberuntungan tidak ada metode latihan khusus. Sekarang banyak orang yang meneriaki Anda, di dalam hati mereka, Anda adalah kekuatan iman mereka yang terkondensasi, membuat energi naga Anda berkembang. Qin Jun berkata dalam hati, begitu, sepertinya aku tidak bisa menjadi raja yang bodoh di masa depan. Qin Jun mulai berkultivasi. Dan muncul ki naga emas yang besar dan memiliki cakar di kaki. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengumpulkan naga emas bercakar 4. Hadiahi tuan rumah untuk naik level. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menembus alam fana tingkat ke-6. Jia Sun berkata, hari ini adalah tahun ke-42 bulan Qian Lunar. Sayangnya, mendiang kaisar telah meninggal dunia. Takdir tidak dapat ditolak. Senjata ilahi tidak bisa dibiarkan lama-lama, dan para menteri tidak bisa dibiarkan tanpa pemiliknya. Semua mesin tidak bisa dibiarkan tanpa kendali. Pangeran ketiga, Qin Jun, telah mencapai prestasi luar biasa dan menyelamatkan kerajaan dari kesulitan berkali-kali. Dia disambut oleh masyarakat. Pangeran ketiga telah menobatkannya sebagai kaisar hari ini. Sebut dirimu Kaisar Qin. Mulai sekarang, nama kerajaan Qianyu atau Draimun akan diubah menjadi Dakin. Almanak adalah tahun Dakin. Lalu semuanya berseru. Lihat kaisarku, hidup kaisarku. Semuanya menunduk. Qin Jun berdiri menyaksikan orang berkata, hidup kaisarku. Kemudian Qin Jun berkata, percayalah pada Lian, Dakin tidak akan pernah berhenti di kerajaan. Cepat atau lambat, dia akan melampaui dinasti dan bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Jika Lian He ingin Qin besar menaklukkan dunia, itu pasti tentara kaisar, dan menteri kaisarlah yang memimpin pasukan. Semuanya berteriak, di seluruh dunia, apakah itu tanah kekaisaran, dan tepi pantai itu adalah para menteri kekaisaran. Ding, selesaikan misi utama dan kuasai kerajaan Qianyu. Dapatkan 500.000 poin pengalaman, kesempatan memanggil dewa dan iblis, dan kesempatan menggambar lotre acak. Ding. Selesaikan misi sampingan dan jadilah yang pertama menjadi raja. Dapatkan 100.000 poin pengalaman dan undian acak. Ding. Selamat kepada tuan rumah telah naik tingkat ke alam fana tingkat ke-7. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh gelar Kaisar Qin. Dengan ini, Anda akan diberi kesempatan untuk memanggil legiun dewa dan iblis serta kesempatan untuk memanggil para dewa dan iblis. Qin Jun berpikir. Tunggu, bukankah tugas menjadi orang pertama yang memproklamirkan kaisar untuk memastikan Zhu Yishi bertahan? Bukankah dia sudah mati? Ao Wujian terbang berkata, selamat kepada Kaisar Qin atas kenaikan tahtanya. Lalu Ao Wujian mendarat di depan Qin Jun. Qin Jun berkata, tidak ada ayolah, apakah ini Tuan Nanzuo? Kenapa Anda punya waktu untuk mengunjungi Dakin saya? Ao Wujian memberi sebuah benda. Untuk merayakan naik tahta Kaisar Qin, aku secara khusus mengirimkan gulungan desain portal dan 1 juta batu spiritual tingkat ketiga. Qin Jun berkata, terima kasih Yang Mulia, silahkan tinggal dan minum bersama saya hari ini. Lei Zhenzi, bawa Yang Mulia ke istana untuk beristirahat dulu. Lei Zhenzi menjawab, ya. Ao Wujian berkata, oke, lebih baik menghormati daripada menurut. Qin Jun meregangkan otot berpikir. Kebetulan hari ini adalah upacara penobatanku. Di puncak keberuntunganku, mari kita panggil legiun dewa dan iblis terlebih dahulu. Ding,
Memulai memanggil legiun dewa dan setan secara acak. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil 10.000 tentara Yin. Qin Jun berpikir, benda apa ini? Sistem menjawab, kartu prajurit Yin. Dengan benda ini, selama tuan rumah menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dia dapat membeli Wan Yang Qiu dari Wan Yang Qiu. Prajurit Yin semuanya adalah hantu yang kesepian. Kekuatan setiap prajurit Yin telah mencapai tingkat inti emas. Selain itu, kartu prajurit Yin juga bisa menyerap hantu. Qin Jun berpikir, lumayan, ini harta karun. Teruslah memanfaatkan dan memanfaatkan kedua peluang tersebut. Ding, mulai menggambar secara acak, ding. Selamat kepada tuan rumah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menggambar gulungan luar angkasa tingkat surgawi. Kemudian ada yang berkata, di mana Tuan Qin? Keluar dan ambil orang buta itu. Muncul dua orang yang terbang pakai seragam jenderal. Dia adalah utusan dinasti suci wilayah selatan. Qin Jun bertanya, siapa kamu? Red Boy berkata, kedua orang ini begitu kuat sehingga mereka berdua berada di negeri dongeng sungguhan Zairen. Qin Jun berpikir, mungkinkah dia berasal dari sekte abis? Tapi tidak ada energi iblis di dalamnya. Orang itu berkata, kami adalah utusan dinasti suci wilayah selatan, dan kami di sini untuk membacakan dekret kekaisaran Kaisar Suci. Qin Jun berpikir, ziarah suci di wilayah selatan. Kaisar Suci. Taibai Jinsing berkata, saya tidak menyangka Yang Mulia akan menarik perhatian dinasti suci begitu cepat, ini tidak baik. Lalu utusan berkata, Tuan Qin masih tidak berlutut. Ambil resikonya. Qin Jun bertanya, berlutut. Lei Zhenzi berkata, hari ini adalah hari ketika Yang Mulia naik tahta. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya secepatnya. Saya harap kamu tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Utusan berkata, apakah Anda Lei Zhenzi? Lei Zhenzi menjawab, ya. Utusan berkata, dalam hal ini, mari kita mulai membacakan dekret Kaisar Suci sekarang. Mulai sekarang, Tuan Qin dan Kerajaan Qianyu akan terdaftar sebagai anak sungai dari dinasti suci dan dilindungi oleh dinasti suci. Qin Jun berpikir, apakah Anda di sini untuk menaklukkan? Namun, mengingat situasi kerajaan Dakin saat ini, ia memerlukan payung pelindung. Qin Jun memberi hormat berkata, terima kasih Kaisar Suci, tapi lakukanlah. Kitab suci lisan Yue Gongguo disebut Kerajaan Qin. Utusan menjawab, ini semua masalah sepele, tolong tanda tangani dokumen resmi bersama kami. Ngomong-ngomong, beritahu Yang Mulia Nona Zhu Yanxing bahwa dia harus kembali pergi dan terima warisan gadis roh. Qin Jun menanggapi, oke, aku akan menyampaikannya padanya. Kalian berdua, tolong ikuti aku ke istana dulu. Mereka kemudian berangkat ke istana. Qin Jun berpikir, warisan gadis spiritual, apakah Zhu Yanxing berasal dari dinasti suci wilayah selatan? Tidak heran dia tidak mengatakan apa-apa ketika bertarung melawan kerajaan Wuqi sebelumnya. Sistem, terus panggil dewa dan iblis, dan gunakan kedua kesempatan itu. Memulai pemanggilan acak dewa dan iblis. Dan mendapat orang yang pakai tombak status belum diketahui dan satu orang lagi yang masih belum diketahui. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan lotre. Para dewa dan iblis sedang dalam perjalanan. Qin Jun berpikir, saya berharap para dewa dan iblis yang dipanggil kali ini bisa beradab dan berperang. Ngomong-ngomong, apa kegunaan Dayan Pil dan Tianpin Space Scroll yang saya gambar tadi? Pil Dayan dapat meningkatkan tingkat budidaya inangnya selama 100 tahun, dan Tianpin Space Scroll dapat memindahkan inangnya 10 mil jauhnya ke segala arah dan dapat digunakan hanya dengan merobeknya menjadi beberapa bagian. Oke, aku beruntung kali ini, sekarang aku tinggal menunggu dua dewa dan iblis itu datang. Beberapa jam kemudian, aku tidak akan mengantar kalian bertiga pergi. Kalian bertiga, berhati-hatilah di sepanjang jalan. Dalam batin Qin Jun marah. Brengsek. Ziarah suci ibarat singa yang membuka mulutnya. Meskipun melindungi kerajaan Dakin, pajak upeti yang harus diberikan kerajaan Dakin kepada dinasti suci sangatlah tinggi. Jika bukan karena jutaan batu spiritual tingkat ketiga yang diberikan oleh Ao Wujian saya tidak akan mampu menahannya. Dua orang itu berkata, terima kasih Kaisar Qin,
Kami akan pergi dulu, hati-hati. Lalu mereka bertiga terbang tinggi. Kemudian Zhuge Liang membawa Mo Guji. Yang mulia, aku telah berhasil. Dikatakan bahwa ada cabang rahasia gerbang abis di Borderlands, di mana terdapat portal menuju markas. Qin Jun berkata, daerah perbatasan, berpikir, Sekte Suci Nanming tempat Yu Feng Huang berada. Berada di daerah perbatasan. Sepertinya saya harus pergi ke negeri tak berpenghuni ini. Qin Jun berkata, selama Anda memimpin tim untuk menemukan portal menuju markas, mereka akan melepaskan Anda. Mo Guji menjawab, bagus. Qin Jun berpikir, namun, sebelum menuju Borderlands, seseorang harus terlebih dahulu memberikan posisi kepada para dewa dan iblis di bawah komandonya. Pada malam hari, Qin Jun mengumpulkan semua dewa dan demon di bawahnya dan menentukan posisi mereka. Lei Zhenzi adalah jenderal dewa kelas 1 dan Hong Hai atau Red Boy adalah raja bayi suci kelas 1. Mereka memimpin semua pasukan kecuali penjaga istana dan tentara berjubah putih. Li Yuanba, Li Bai, Shao Jing, Tai Bai Jinsing, dan Guan Yu juga menduduki peringkat pertama, Su Guiku adalah peringkat kedua, Chen Qingzi adalah jenderal peringkat ketiga, Su Daji adalah ratu, Xiaoli selir kekaisaran, dan Zhu Yanxing adalah selir bangsawan. Selain itu, Qin Jun mengeluarkan dekrit yang sangat penting untuk memasukkan kerajaan Changlan atau Biru ke dalam kerajaan Dakin. Sejak saat itu, tidak ada kerajaan Changlan. Setelah Envelopment selesai, Qin Jun berencana berangkat ke Borderlands. 6 hari kemudian, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil dewa dan iblis Li Chun Xiao. Li Chun Xiao, dari legenda tidak resmi. Budidaya roh besi dan batu. Tingkat keempat dari alam immortal. Senjata ajaib, Raja Yu. Kekuatan supernatural, tubuh besi dan batu. Jiwa yang tak terkenal. Loyalitas, 99 max 100. Ding selamat kepada host memanggil Liu Bowen. Liu Bowen, dari legenda sejarah. Ras manusia, budidaya tingkat 1 mortal realem. Teknik budaya, di bawah mekanisme ilahi. Atribut khusus, mekanisme dan strategi ilahi, tambahkan sejumlah keberuntungan kepada pemilik. Loyalitas, 99 max 100. Qin Jun berkata, setelah menunggu selama 6 hari, penantian akhirnya tiba. Seorang sastrawan dan ahli bela diri sungguh beruntung. Kemudian Qin Jun memakai bajunya. Saatnya menuju Borderlands juga. Lei Zhenzi berkata, Yang mulia, keduanya berkata mereka akan datang untuk memuja Anda. Keduanya memberi hormat. Saya mendengar bahwa Kaisar Qin bijaksana dan perkasa, jadi kami datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Qin. Yang baju biru bernama Liu Bowen yang seperti jenderal bernama Li Chun Xiao. Qin Jun berkata, tepat pada waktunya, ikut aku ke Borderlands. Mereka menjawab, ya, mereka yang berangkat menaiki awan putih. Qin Jun bertanya, Zhu Yanxing, apa statusmu di dinasti suci? Zhu Yanxing menjawab, sekalipun aku memberitahumu, kamu tidak mengetahuinya. Sebaiknya kamu berlatih keras dan berhati-hati agar tidak dikalahkan olehku. Liu Bowen berkata, Yang mulia, mengetahui lebih banyak terkadang bukan hal yang baik. Qin Jun menanggapi, oke, aku mengerti, Yang mulia, Borderlands telah tiba. Qin Jun tak menduga, tiba di Borderlands begitu cepat. Lei Zhenzi berkata, Borderlands sangat luas, jadi saya merasa gelisah, dan orang ini tidak tahu di mana pintu rahasianya berada. Jadi sebaiknya kita biarkan dia mengirim sinyal dan menunggu anggota cabang Abyss Gate datang. Lalu Qin Jun berdiri melihat ke bawah. Di bawah terjadi pertarungan. Bunuh dia, Qin Jun berkata. Hehe, musuh bertemu di jalan yang sempit. Saya tidak berharap untuk bertemu Yu Feng Huang setelah kedatangan. Di situ Feng Huang sedang bertarung. Zhu Yanxing berkata. Mereka jelas dalam kerugian. Qin Jun, apakah kamu ingin bergerak? Ding, kumpulkan batu kebangkitan satu persatu untuk memicu ruang acak wajib. Batas waktu 3 bulan. Jika host gagal, budaya host akan berkurang secara besar. Qin Jun berpikir, tugas pengumpulan yang disebutkan oleh sistem saat memanggil Lei Zhenzi akhirnya tiba. Kemudian Qin Jun lompat ke bawah. Berjalan, berpikir. Pada saat ini, misi wajib dipicu tampaknya yang disebutkan batu kebangkitan ada di antara kelompok orang ini.
Hari ini kita harus menjadi pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Pria itu berkata, Santo, kamu cepat pergi, aku akan melawan di sini. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa membiarkan orang-orang di Yuhutang mendapatkan batu kebangkitan. Feng Huang menjawab, kita sudah diburu selama 4 hari, kita harus pergi bersama. Kalau tidak, meski aku pergi, aku tidak akan bisa kembali ke agama suci hidup-hidup. Yang pakai kipas adalah Tuan Muda Aula Yuhu. Jiang Ziyu berkata, Pen Peng, orang suci dari Sekte Suci Nanming melakukan perjalanan ke burung Phoenix. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda sangat cantik, dan hari ini saya melihat Anda. Dan Anda memang pantas mendapatkannya. Saya dengar Anda adalah tunangan Tuan Gui. Kalau begitu aku harus mencicipimu dulu untuknya. Lalu menyerang Feng Huang. Feng Huang menghalaunya pakai pedang. Dia berpikir, brengsek. Auraku hampir habis. Apakah saya benar-benar mencapai akhir saya hari ini? Orang itu tersenyum mengeluarkan jurus. Dan membentuk formasi melingkar di bawah Feng Huang dan merantai Feng Huang. Ah! Pengawal Feng Huang marah. Jiang Ziyu, jika Anda berani menyentuh orang suci kami, Tuan Gui pasti tidak akan membiarkanmu. Jiang Ziyu tertawa. Hahaha, ada begitu banyak jenius di Langsha, bagaimana guru hantunya bisa menjadi terkenal jika dia tidak mengandalkan hubungannya dengan Sekte Dewa Pembakaran Hitam? Hari ini, aku akan mengambil alih tunangannya. Biarkan dia malu, Feng Huang berteriak. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika aku mati aku takkan membiarkanmu berhasil. Lalu tombak Qin Jun melesat dan mematahkan jurus Jiang Ziyu. Jiang Ziyu berkata, Beranikah Anda melakukan kesalahan saat berbisnis di Yuhutang? Dari kepulan asap, muncul Qin Jun, berkata, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Qin Jun sudah berada di depan Feng Huang dengan memegang tombaknya. Dan ternyata Feng Huang masih terikat rantai. Feng Huang berkata dalam hati, Qin Jun, dia sebenarnya muncul. Jiang Ziyu berkata, siapa kamu? Berpikir, mengapa saya tidak bisa melihat budidayanya? Qin Jun melompat dengan tombaknya menyerang Ziyu. Aku akan membunuh kalian semua. Pas tombak hampir mengenai mata Ziyu, dia berhasil menghindar lompat ke atas. Lalu Qin Jun mengeluarkan energi petir di tombaknya dan membuat Ziyu terpental. Lalu Qin Jun menghampiri Feng Huang yang terikat rantai. Dan Qin Jun menggunakan energi birunya untuk mematahkan rantai itu. Qin Jun dan Feng Huang saling memandang. Orang di belakang pada lari menyerang Qin Jun. Mencari mati, bunuh dia. Qin Jun berkata, simpan kewajiban filial Anda. Li Chunxiao terbang dan ketika mendarat menyerang musuh sekaligus. Banyak musuh langsung terpental. Ada yang kena tinjunya langsung terlempar. Ziyu menyaksikan anak buahnya pada kalah. Ziyu berkata, apa monster jenis apa dia? Feng Huang bertanya, di mana kamu merekrut orang kuat yang tidak lebih lemah dari Li Yuanba? Qin Jun menjawab, mengapa mengatakan kepada Anda, kecuali? Qin Jun dengan senyum meringis berkata, kamu adalah selirku. Feng Huang menjawab, apakah Tuan Qin masih kurang wanita hingga menginginkanku? Qin Jun bicara, tentu saja kurang. Lalu Qin Jun menengok ke arah Ziyu. Dan mulai menyerang lagi. Apa? Dia merobek kertas teleport. Saat Qin Jun menusuknya dia sudah menghilang. Muncrat, biarkan dia kabur, sayang sekali. Orangnya Feng Huang berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki nama keluarga atau nama. Qin Jun berkata, Yang Mulia Junxing, mereka semua adalah bawahan saya. Kamu tahu batu kebangkitan? Orang itu bertanya, apakah kalian juga tahu tentang batu kebangkitan? Apa yang kamu inginkan? Qin Jun menjawab, tentu saja saya menginginkannya. Lalu Qin Jun mengeluarkan auranya yang berwarna ungu. Feng Huang berkata, batu kebangkitan sangat berguna bagi agama suci kita, jadi jangan diambil. Qin Jun bertanya, jadi, batu kebangkitan itu ada bersamamu? Qin Jun meminta, sayang, serahkan pada suamimu. Feng Huang tersipu malu berkata, kamu, kekasihmu, tak tahu malu. Zhu Yanxing mendatangi Feng Huang. Nona Yu, karena dia menginginkannya, sebaiknya kau memberikannya kepada dia. Kamu mengenal dia, apakah dia melepaskan apa yang dia inginkan?
Orangnya Feng Huang berkata, tidak, batu kebangkitan tidak bisa diberikan kepadamu. Qin Jun bilang, tidak, jika kami tidak menyelamatkanmu, kamu akan mati. Qin Jun dan Li Chunxiao mengeluarkan aura membunuh, lalu Feng Huang mengeluarkan batu dari cincinnya. Saya bisa memberikannya kepada Anda, tetapi dengan satu kondisi. Yaitu, Anda membantu saya menghancurkan Yu Hutang. Orangnya Feng Huang berkata, Yu Hutang tidak lebih lemah dari Sekte Nanming. Dengan hanya sedikit orang seperti mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menghancurkannya? Qin Jun berkata, oke, aku akan membantumu setelah aku selesai. Qin Jun berkata dalam hati, apakah hanya itu saja setelah mendapatkan Awakening Stone? Apa gunanya batu kebangkitan ini? Sistem berkata, ya, batu kebangkitan dapat membangkitkan garis keturunan. Saat bertemu dengan batu kebangkitan di masa depan, sistem akan secara paksa mengeluarkan tugas kepada tuan rumah untuk mengambilnya. Qin Jun bertanya, bagaimana jika lawannya sangat kuat? Jika itu Kaisar Suci, bukankah aku akan berhenti makan? Sistem menjawab, sistem akan menetapkan batas waktu berdasarkan tingkat budidaya musuh, sehingga tuan rumah dapat yakin. Selain itu, tugas pengumpulan wajib tidak memerlukan batu kebangkitan. Qin Jun berpikir, oke, saya kira, ini seperti apa adanya, itu jelas bukan hal yang baik, meskipun. Feng Huang berkata, tidak, Anda harus membantu kami menghancurkan Yu Hutang sekarang. Qin Jun berkata, baiklah, kita akan menyelesaikan ini secepatnya. Bisakah kamu memberiku batu kebangkitan? Feng Huang memberikan batu itu. Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan. Qin Jun berkata, Fanger kamu bisa memimpin sekarang, kami akan segera berangkat. Feng Huang berkata, bagus. Berpindah di lokasi Zili Cheng. Di sebuah ruangan Ziyu melaporkan, ayah, sebenarnya bukan aku yang tidak kompeten kali ini. Tanpa diduga, sekelompok pria kuat misterius muncul di tengah jalan. Saya bukan tandingannya. Orang tua itu pemimpin Aula Yuhu. Jiang Zhangtian. Dia bertanya, orang kuat di alam transformasi Void. Ziyu menjawab, ya, lalu dia menggeprak mejanya dengan kesal. Saya ingin melihat siapa yang ingin melawan Yu Hutang kita. Feng Huang dan Qin Jun berjalan. Di Borderlands, ada 3 tipe orang yang sebaiknya tidak dipusingkan. Yang satu adalah pengemis, yang lainnya adalah biksu, dan yang ketiga adalah wanita cantik yang berani menunjukkan wajahnya. Lagi pula, tidak ada aturan di Borderlands. Hukum hutan adalah norma di sini. Qin Jun berkata, pantas saja tempat ini disebut Borderlands, semrawut sekali. Di situ ada orang yang dipukul hingga kayu patah. Lalu ditangkap Qin Jun. Qin Jun berkata, saya akan mengirimkan Anda ke orang-orang Anda terlebih dahulu. Zhu Yanxing berkata, bagus. Qin Jun berkata ke Feng Huang, Anda tinggal mencari tempat istirahat dan menunggu kabar kehancuran Yu Hutang. Feng Huang menjawab, oke, kamu bilang aku wanitamu, jangan lupa. Qin Jun menjawab, jangan khawatir, saya tidak akan melupakannya. Ini dia, toko informasi ziarah suci kami. Ikut denganku. Zhu Yanxing dan lainnya masuk ke dalam toko. Dia memperlihatkan token bergambar burung. Pelayan toko itu berkata, gadis ini tolong ikut denganku. Zhu berkata, tunggu aku di sini. Qin Jun menjawab, oke. Berpikir, sangat misterius. Lalu ada seorang kakek datang. Amitabha, dia melihat ke arah Qin Jun. Lalu mulai mendekati, tapi dihadang oleh Li Chunxiao. Berhenti, biksu itu berkata, Amitabha, Laona Guan, dermawan muda memiliki keberuntungan luar biasa dan akan menjadi naga di antara manusia. Namun, sedikit dermawan itu takut pertumpahan darah hari ini. Jika dermawan kecil ingin menyelamatkan hari, ia dapat menghabiskan uang di sini untuk mencegah bencana. Qin Jun bertanya, di perbatasan, ada juga penipu dalam seni bela diri.